terus merasakan kebaikan Tuhan. Kami tetap menikmati kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar juga kami akan menikmati hadiratmu Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Kami tahu Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami menikmati sembah kami pagi hari ini Tuhan. Semua yang terbaik seluruh hidup kami bawa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita mau bangkit dan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mulai pagi hari ini dari tempat ini lewat pujian kita. Haleluya. Amin. Tebus dan layakanku, karena kau ku bebas merdeka, karena kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku, pakailah segenap hidupku, pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kau Tuhan Maha Mulia, Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu maha sempurna, tebus dan layakanku, karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku, pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi, hanya Kau. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau
mau lebih lagi bangkit bagi nama Tuhan, amin. Kita mau bangkit bersinar bagi kemuliaan namanya saja, haleluya. Tuhan memberkati hidup kita, untuk setiap kita menjadi berkat dimanapun kita berada, amin. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di Amin. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti, dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di imanku berkata, imanku berkata, dia Tuhan yang hebat, amin. Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku angkat kaki pancinya, panci kemenangannya, ku menyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman kita katakan, berkata, Tuhan yang hebat, hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya.
adalah umat pemenang. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kami adalah pemenang di dalam Tuhan. Kami senantiasa diberi yang terbaik. Hidup kami ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Terpuji Engkau Allahku, bahwa dalam setiap kesempatan kami ingin terus melekat di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, lebih dari segalanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kau jaminan atas hidup kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, lebih dari apapun Engkau Tuhan.
Kami mau mengatakan terus memilih Tuhan. Kaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau lebih dari apapun. Amin Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Segenap hati kami mengatakan Tuhan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Ingin dekat padamu Tuhan, ingin lebih mengenal
ada hikmat. Di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan ada sukacita. Kaulah harta yang tak ternilai di hidup kami. Harta yang kekal Tuhan. Kami bersyukur. Lebih lagi mengenal Engkau daripada apapun. Kaulah kerinduan kami Yesus. Sebab Engkaulah anugerah yang tak ternilai di hidup kami. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus, Kau anugerah terindah dalam. Kau sungguh indah dalam hidup kami Bapa. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Amin. Anugerah-Mu selalu mempesona. Terus mempesona kami Tuhan. Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau terindah Tuhan Berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Berikan kemuliaan pada Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan kami sangat sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menjadi bagian daripada kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, apa yang ada kami miliki hari ini semuanya berasal dari Engkau. Kami sangat bangga punya Allah yang mengasihi kehidupan kami. Dan kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau yang selalu memperhatikan kehidupan kami.
Dan biarlah Tuhan kebahagiaan kami memiliki Allah seperti Engkau. Menjadi tanaman ke dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami ingat kami punya Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami ingat kami punya Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Pujian yang kami naikkan merupakan suatu guna hormat kemuliaan daripada nama-Mu. Sebab nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Dan Tuhan, kami akan masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Kami jadikan hati dan pikiran kami adalah tanah yang subur setiap benih firman Tuhan hari ini. Dan kami sambut berkat firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saksi Kristus, haleluya. Selagi menunggu bisa tepuk tangan untuk MC-nya singer kita. Ya, terima kasih. Ya. Sekali lagi saya mau nyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. Iya, puji Tuhan. Suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu saudara kasih daripada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Nikos Franka Sianturi dan saya punya istri Desi Natalia Sitomorang. Dan pada hari ini kami sudah diberkatkan 3 orang anak laki-laki. Anak yang pertama sekarang masih duduk di kelas 2 SD. Anak yang kedua di TK kecil dan anak yang ketiga masih umur 11 bulan. Pelayanan kami Bapak Ibu ada di Pematang Siantar. Tepatnya di Jalan Asahan, di Gereja GPDI Sola Gracia. Dan saya rasa mungkin sebagian daripada Bapak Ibu sudah pernah berkunjung di tempat kita. Saya rasa. Iya, saya rasa juga hampir semuanya. Karena saya ingat beberapa kali kalau ada kegiatan Bapak Ibu khususnya muda-mudi, pasti akan singgah ke gereja kita dulu. Entah itu mandi, makan, baru berkegiatan. Dan yang terakhir juga saya ingat ketika dalam keadaan duka, ada saudara kita mungkin dari gereja ini di Pematang Siantar, dan situ juga saya ingat ada beberapa jemaat nginap di tempat kita. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu, silakan ke salam kanan kirimu katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya pengen kita punya respon yang baik Bapak Ibu. Kalau saya bilang nanti kepada Bapak Ibu, God is so good, semua jawab all the time. Dan saya bilang all the time, semua jawab God is so good. Puji Tuhan, God is so good, all the time, God is so good. Puji Tuhan, berikan kemuliaan pada nama Tuhan Allah kita yang besar. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Di dalam kitab Matius, puji Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan dan Bapak Ibu di slide tadi dilunjukkan sebuah judul yaitu garam dan terang dunia. Saya rasa semuanya Bapak Ibu sudah langsung tangkap arahnya kemana ini khotbah akan berjalan ke arah mana. Kenapa saya bilang demikian? Karena ayat yang kita baca Bapak Ibu mungkin salah satu menjadi ayat yang paling familiar kita dengar. Dari kecil sampai besar mungkin sangat familiar kita dengar kata garam dan terang dunia. Puji Tuhan. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, mari kita belajar sekali firman Tuhan ini.
Dan saya rasa semuanya akan diberkati pada saat ini. Amin. Nah, kita mulai Bapak Ibu, kita lihat dari sejarah historisnya dulu dalam penulisan firman Tuhannya. Bapak Ibu saudara kasih Kristus, perlu diketahui pada saat firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus Bapak Ibu, pada saat itu bangsa Israel bukan dalam suatu keadaan yang baik-baik. Tidak. Tetapi bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sekali lagi saya bilang, ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus Kristus, pada saat itu keadaan bangsa Israel bukan dalam keadaan yang baik. Tetapi keadaan bangsa Israel pada saat itu sedang di dalam penjajahan daripada bangsa Romawi. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu dan adikku muda-mudi sekalian, jika suatu bangsa yang di dalam penjajahan, apa yang terjadi bagi bangsa itu? Pasti akan ada pressure, tekanan dalam pribadi mereka sama-sama. Tidak akan ada kemerdekaan bagi bangsa yang dijajah. Mungkin secara pendidikan mereka akan di-pressure, secara pekerjaan mereka akan ditekan. Sehingga kehidupan mereka bukanlah menjadi kehidupan yang sangat merdeka pada saat itu. Tapi masih ingatkah Bapak Ibu apa yang Tuhan Yesus bilang sama mereka di dalam Alkitab? Jika bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Shalom. Bangsa Israel itu pilihan bangsa Tuhan, pilihan bangsa yang sangat dikasihi daripada Kristus. Tetapi karena penjajahan yang mereka alami, mereka semua mengalami pressure yang tekanan yang sangat besar dalam hidup mereka sama-sama. Dan ayat itu bisa kita lihat Bapak Ibu, sebelum dan sesudahnya ayat itu, bisa kita lihat apa sebenarnya yang dialami oleh bangsa Israel. Di slide selanjutnya. Nah di dalam Matius 5 ayat 10-11 di firman Tuhan bilang begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenarannya, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Slide selanjutnya coba lagi deh. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sebelum ayat yang kita baca barusan, kita bisa lihat firman Tuhan di ayatnya berbicara tentang perkataan bahagia Tuhan di atas bukit. Di mana Tuhan berkata, marilah engkau yang letih lesu, marilah engkau yang berbeban berat, marilah engkau yang dicela. Artinya pada saat itu kehidupan bangsa Israel benar-benar di dalam tekanan secara fisik. Kehidupan mereka ditekan, mereka hidup dalam kelelahan, mereka hidup di dalam letih lesunya. Karena apa? Adanya suatu pressure dari penjajahan yang mereka alami. Dan sesudah ayat yang kita baca dalam garam dan terang dunia tadi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan mereka juga ditekan secara rohani. Karena begitu banyaknya ahli-ahli Taurat yang timbul pada saat itu, di mana ahli-ahli Taurat pada saat itu semuanya berlaku hanya mencari keuntungan pribadi mereka. Sehingga jemaat Tuhan pada saat itu orang-orang Israel secara fisik mereka tertekan dalam kehidupan mereka dan secara kerohanian mereka juga tertekan dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Shalom. Tertekan dalam kehidupan mereka. Gak ada kebebasan, gak ada sukacita. Semuanya mereka rasakan hanya hidupan dalam tekanan dalam pribadi. Tetapi Bapak Ibu saudara Kristus sama seperti kita pada saat ini mungkin. Yang hidup di dalam sebuah tekanan dalam pribadi. Tetapi dalam tekanannya Yesus datang kepada mereka dan berkata kepada mereka semuanya. Kamu adalah garam dan terang dunia dalam hidup. Shalom. Dalam pressure dalam hidupan mereka Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita bahas satu-satu. Slide selanjutnya. Garam dunia. Slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu saudara Kristus kita perlu ketahui. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi pada saat itu. Dan pada saat itu bangsa Romawi tentara mereka itu digaji, diselerikan dengan garam. Sama seperti saat ini Bapak Ibu, kita digaji dengan uang. Sehingga kita melihat uang menjadi suatu bagian yang berharga dalam hidup kita. Sama seperti waktu pada saat itu, bangsa Romawi pada saat itu para prajuritnya digaji dengan garam. Sehingga ketika mereka digaji dengan garam, maka garam pada saat itu menjadi komoditas yang paling berharga pada saat itu.
Sehingga ketika Yesus berkata sama mereka, kamu adalah garam terang dunia. Sebenarnya Tuhan Yesus mau berkata, aku sangat mengasihimu. Kenapa? Karena walaupun di dalam tekanan hidupmu, kamu berharga di mataku. Walaupun kamu dalam tekanan, dalam pressure hidupmu, kamu tetap berharga di mataku. Artinya ketika Yesus berkata sama mereka, kamu adalah garam dunia, adalah suatu bahasa kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Suatu bahasa cinta kepada mereka. Sehingga ketika mereka mendengar mereka adalah garam dunia, mereka bisa melihat walaupun dalam tekanan celaan dalam hidup mereka, mereka masih melihat ada sesuatu sosok yang menghargai mereka dalam kehidupan mereka. Yaitu Yesus Kristus yang sangat mengasihi mereka semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekasih Kristus, adik-adikku muda-mudi, tekanan dalam pressure yang kau alami hari ini, ingat walaupun dunia berkata kamu tak ada artinya. Ingat walaupun dunia berkata kamu gak ada pentingnya di dunia ini. Tapi kamu punya Allah yang sangat memandang kamu berharga. Yang tidak memandang latar belakang hidupmu bagaimanapun keadaannya. Sebab semerah apapun dosamu, akan putih seperti salju di mata Tuhan. Walaupun kamu jatuh sampai tergelap, sampai kepada liang kubur. Tapi Tuhan berkata kepadamu, karena kamu berharga di mata Allah, kamu gak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan selalu menopang hidupmu dalam kehidupanmu selalu. Pressure hidupmu, tekanan dalam hidupmu, jangan sampai menghilangkan pribadimu di mata Allah. Jangan sampai menghilangkan pandangan Allah dalam pribadimu. Bahwasanya Allah memandang kita semua sangat berharga. Dan Tuhan memandang kita adalah anak-anak yang dikasih dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Shalom. Semuanya kita berharga di mata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu ketika mereka mendengar perkataan ini, mereka melihat suatu hal yang berbeda dirasakan. Mungkin secara bangsa Romawi mereka bisa melihat mereka ditekan. Mereka gak bisa rasakan kasihnya. Tetapi ketika Yesus datang kepada mereka berkata, kamu adalah garam dunia. Mereka bisa melihat suatu kasih yang benar mereka hargai. Yesus mengembalikan jati diri mereka adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Yesus mengembalikan jati diri mereka adalah bangsa yang diciptakan oleh Tuhan. Semuanya hilang di mata mereka. Tetapi ketika Yesus berkata, kamu sangat berharga di mataku, adalah bahasa kasih yang dirasakan semua orang dalam kehidupan kita sama-sama. Puji Tuhan, kamu semua sangat berharga di mata Tuhan, adikku muda-mudi. Kamu semua sangat berharga di mata Tuhan adalah Bapak Ibu sekalian Kristus. Sehingga dalam perkara tekanan apapun dalam hidupmu, selalu pegang dalam kasih-Mu. Aku adalah berharga di mata Tuhan. Kasih karunia melimpah dalam kehidupanku selalu. Shalom. Kemudian Bapak Ibu slide selanjutnya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pernahkah Bapak Ibu ketahui garam tidak asin? Gak akan ada Bapak Ibu. Namanya garam pasti asin. Shalom. Walaupun kita larutkan ke air akan tetap asin rasanya. Tapi bagaimana ceritanya Bapak Ibu garam tidak asin lagi maka akan dibuang. Artinya Bapak Ibu sekalian Kristus, seseorang yang tidak merasa berharga dalam kehidupannya karena pressure dalam kehidupannya, potensi hidupnya akan hilang dalam pribadinya. Dan itu yang Tuhan gak mau dari diri Bapak Ibu semuanya. Itu yang Tuhan gak mau. Makanya dalam pressure-mu Bapak Ibu, Tuhan gak mau kamu melihat dirimu gak berharga. Supaya potensi dalam dirimu bisa kamu kembangkan dan kamu keluarkan dalam Kristus. Tahu gak Bapak Ibu kau punya potensi dalam Tuhan? Kau punya potensi lebih besar daripada Kristus? Kenapa saya bilang demikian? Karena kita semua adalah anak-anaknya. Itu potensi kita Bapak Ibu adikku muda-mudi. Itu potensi kita anaknya. Di mana Tuhan bilang Bapak Ibu hanya sebiji sesawi saja kau percaya kepada Bapamu, maka gunung itu bisa kau pindahkan dalam hidupmu. Sebiji sesawi saja kau bisa percaya kepada Bapamu, maka gunung itu bisa kau pindahkan dalam hidup. Itu potensi yang besar dalam diri kita. Tetapi seseorang yang tidak merasa berharga karena pressure dalam hidupannya, gak akan bisa melihat potensi hidupnya. Sehingga perjalanannya bukan lagi berjalan ke arah daripada Tuhan. Makanya sama saja kehidupannya seperti dibuang saja.
Itulah maksud Tuhan Bapak Ibu ketika dia berkata sama kita hari ini, adikku muda-mudi, kamu adalah garam dunia daripada Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Kau punya potensi besar karena kamu adalah anak. Di mana kau percaya saja sebiji sesawi kepada Bapamu. Setiap tekanan apapun kau hadapi, lebih daripada yang kau doakan, lebih dari kau pikirkan, Tuhan sanggup berikan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Shalom. Tahu nggak Bapak Ibu Tuhan bilang apa sama Bapak Ibu semuanya hari ini? Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Itu potensi kita Bapak Ibu. Tapi coba kita pikir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pressure itu datang, tekanan itu datang. Pernahkah teringatkan Bapak Ibu kau punya roh yang terbesar dari dunia ini? Pernahkah teringat Bapak Ibu kalau kamu punya Bapa yang baik sama kehidupanmu? Itu hilang semuanya. Akibat pressure tekanan itu. Hilang semuanya rasa potensi itu. Padahal Tuhan bilang rohmu lebih besar daripada roh dunia ini. Dan kamu adalah anak. Dan ketika kau percaya kepada Bapamu, Tuhan akan memberkatimu lebih daripada yang kau doakan dan kau pikirkan. Shalom. Bapak Ibu sekalian Kristus, saya mau cerita tentang pribadi saya sendiri. Bapak Ibu, saya sebenarnya ini bukan seorang gembala. Saya adalah seorang wakil gembala. Dan secara sekuler Bapak Ibu, saya sebenarnya adalah seorang guru. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat saya khotbah di sini, mungkin ada adik muda-mudi berpikir gini, oh berarti Bapak itu adalah guru agama. Bukan, saya bukan guru agama. Saya bukan guru agama. Kalau Bapak Ibu lihat tinggi saya sekarang, besar saya, mungkin anak muda-mudi bilang gini, oh berarti Bapak itu guru olahraga. Bukan, saya bukan guru olahraga. Saya bukan guru olahraga. Saya ini adalah guru mata pelajaran yang saya yakin kau paling benci di dunia ini. Ayo angkat tangan muda-mudi, siapa yang suka fisika? Nah, makanya saya bilang, saya guru fisika Bapak Ibu. Secara sekuler saya bekerja di SMA swasta di Pematang Siantar. Dan saya membawa mata pelajaran fisika. Bapak Ibu saya mau bilang, di masa pada saat perintisan daripada orang tua saya, itu pressure tekanan dalam keluarga sangat besar. Saya tahu orang tua saya itu nutupin kepada kami ke anak-anaknya. Dalam perintisan gimana bisanya Bapak Ibu kalau kita hanya berharap daripada jemaat, di mana jemaat hanya satu orang. Jemaat hanya 2 orang. Secara ekonomi nggak akan bisa Bapak Ibu. Secara ekonomi nggak bisa. Dan kami anak-anaknya Bapak Ibu saudara kasih Kristus, akhirnya pandangan Bapak Ibu mungkin seperti itu juga. Ketika melihat ada anak-anak yang mungkin tidak bersih, tidak rapi, mungkin Bapak Ibu akan menarik diri dalam kehidupannya. Itu saya alami. Saat besar ini saya baru ngerti itu kenapa Bapak saya dan Mama saya seperti itu. Ya gimana tidak Bapak Ibu, secara ekonomi nggak ada. Padahal mereka berdiri di depan ini harus pakaian rapi. Otomatis mereka akan lebih memikirkan pakaiannya daripada apa yang kami pakai. Ayolah Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu dia berkhotbah di sini, pakaiannya jelek, Bapak Ibu nggak akan mau bergereja kan? Ya enggak? Otomatis lebih memikirkan pakaiannya untuk berdiri di saat dia khotbah daripada pakaian kami. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Saya nggak bohong. Saya adalah anak yang selalu dibully. Sampai SMA. Saya pernah kuliah Bapak Ibu, dengan sukacitanya saya ajak teman saya masuk ke rumah saya. Ketika dia masuk Bapak Ibu, dia bilang semua, saya nggak bohong. Sampai saya ajak main tumbuk Bapak Ibu. Saking emosinya saya, maaf Bapak Ibu. Dia bilang begini, sungguh miskin. Habis-habisan. Dibuling semua. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat siapa jati diri saya sebenarnya. Dan itu saya alami. Berjalan tanpa arah. Saya bilang seperti itu. Karena ketika orang tanya kamu kemana, saya nggak tahu. Semuanya pressure di sini. Tekanan selalu. Hidup dibuling.
Saya mau masuk sekolah saya takut, tapi saya mau bilang sama mama saya takut juga. Kalau sekarang ya Bapak Ibu kan, kalau anak Bapak Ibu, saya diginikan, Bapak Ibu akan pergi ke sekolahnya. Kalau sekarang, kalau dulu kan Bapak nggak ada kan gitu, zaman kita Bapak-Bapak. Kita bilang saya nggak mau sekolah karena begini teman saya, makin dipukulnya kita. Itu kita alami dulu. Kalau anak sekarang berbeda. Makin dipukul kita. Makanya kita mau ngomong salah, kita berangkat ke sekolah salah. Selalu di pressure, sampai-sampai Bapak Ibu saya nggak bisa lihat. Betul, saya nggak bohong. Bapak Ibu saya mau bilang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lihat saya berdiri sini, saya bilang ini semua anugerah Tuhan saja ya Bapak Ibu. Anugerah Tuhan saja. Saya ngomong gagap. Anugerah Tuhan saja mengubahkan, makan Jabir Bapak Ibu. Sekarang kan Jabir bisa khotbah depan Bapak Ibu. Anugerah Tuhan saja itu. Makanya Bapak Ibu kalau dengar saya khotbah kadang belepotan, seperti itulah kadangnya. Gak bisa. Dan suatu saat Bapak Ibu, saya gak bisa lihat diri itu. Sampai sekarang Bapak Ibu, ketika ada anak-anak melihat saya sepertinya hebat, bagaimana, gak bisa saya lihat itu. Gimana caranya dia pandang saya seperti ini? Kenapa? Saya lebih melihat diri saya adalah seperti tekanan pressure dibullying pada saat itu dulu. Lebih banyak tekanan yang saya rasakan sampai sekarang. Ada rasa berharganya lagi. Makanya Bapak Ibu saya nggak bohong, karena di sekolah saya nangis sekali. Ada 2 anak di sekolah, dia bullying temannya. Waktu saya panggil 2 orang itu Bapak Ibu, saya cerita pribadi saya nangis. Saya bilang begini, kau mau nggak bertanggung jawab? Sampai sekapan besarnya pun dia itu, gak akan bisa lihat potensi dirinya lagi. Gak bisa lihat potensi dirinya. Kenapa? Kamu bullying hidupnya terus. Kamu hidup merasakan dia rendah, kamu hidup merasakan dia tidak ada berharga. Dan itu yang terpatri di pikirannya selalu. Itu yang saya alami. Makanya Bapak Ibu ketika saya bisa begini saat ini, saya bilang itu semua anugerah Tuhan saja. Anugerah Tuhan saja. Ini yang dikatakan lebih daripada yang kau pikirkan, lebih daripada kau doakan Tuhan sanggup berikan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Makanya Tuhan Bapak Ibu, dalam pressure hidupmu, Tuhan gak mau Bapak Ibu hilang arah kepada Tuhan. Makanya ketika dia datang kepada Bapak Ibu, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Yang dimana Tuhan mau berkata sama kita, kamu berharga di mataku. Dan ketika Tuhan memandang Bapak Ibu berkata, kamu berharga di mataku, supaya potensi Bapak Ibu mengerti kamu adalah anak daripada Tuhan. Kau punya Bapa yang besar, yang lebih tahu memberikan apa yang terbaik daripada Bapa yang di dunia ini. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam pribadi kita sama-sama. Shalom. Bapak Ibu kenal Ki Andy? Kenal? Saya rasa kenal. 2 anaknya siapa namanya? Anak muda-mudi? Marlon sama siapa? Alah, anak muda-mudi tahu. Marlon sama siapa? Sama-sama gak tahu, kita udah gak usah kita pikirkan. Suatu podcast Bapak Ibu, dia bilang begini. Anaknya yang kedua itu Bapak Ibu, dia bilang ini. Secara fisik, secara intelektual, secara sosial, emosional, itu sangat terbelakang dibandingkan anak pertama. Sangat tertinggal. Akibatnya Bapak Ibu dia sering tinggal kelas, anak yang kedua. Kalau kita baca lagi, Bapak Ibu anak kedua itu kan sampai bilang sama bapaknya, saya gak mau kuliah lagi. Dia putus kuliah. Tapi dia apa bilang Bapak Ibu? Ketika suatu saat dia bawa ke psikologi bertanya, kenapa anak saya seperti ini, kok bisa berbeda dengan anakku yang pertama? Itulah akibat daripada anak yang kedua dia bilang. Tapi apa yang diajarkan sama dia Bapak Ibu? Supaya jangan hilang potensi anakmu, sering-seringlah kamu peluk hidupnya. Itu dia bilang Bapak Ibu. Makanya itu kayak Andy Bapak Ibu bilang, saya lebih sering peluk anak saya yang kedua daripada anak yang pertama. Sehingga ketika dia rasakan bapaknya mengasihi kehidupannya, dia gak merasa seperti yang terbuang. Dia tahu dia merasa lebih
rendah dibandingkan abangnya anak pertama. Tapi dia lihat bagaimana bapaknya peluk dia tiap hari, bagaimana bapaknya kasihi dia tiap hari. Akhirnya Bapak Ibu lihat sekarang, menjadi salah seorang influencer kan, yang terbesar di Indonesia. Hanya karena apa? Dia bisa selalu lihat bapaknya mengasihi kehidupannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, dia hanya selalu melihat bapaknya mengasihi kehidupannya. Dia alami tekanannya, dia alami pressure-nya. Tapi dia ngerti, bapaknya selalu peluk hidupnya. Dan dia tahu bapaknya mengasihinya. Bapak, peluk-peluklah anakmu. Sering kan kita seperti itu? Saya yakin kita kalau kita orang Sumatera Utara ini sering ada bahasa seperti ini. Gak tertulis tapi tak tersirat. Dalam satu keluarga pasti akan ada satu anak yang bagaimana. Ya enggak Bapak Ibu? Ya kan Bapak Ibu? Yang ini ibu-ibu tunduk berarti ngalami juga sama-sama. Ya kan Bapak Ibu? Entah mungkin di antara kita ini semua adalah salah satu anak yang bagaimana, itulah yang di keluarga kita itu. Pasti ada itu dia bilang. Jika kau punya anak seperti itu, peluk tiap hari. Kasihi, katakan cinta kasihmu kepadanya. Supaya dia jangan hilang arah dan dia mengerti dia punya mama dan papa mengasihi kehidupannya. Sehingga potensi dirinya akan dia bangkitkan dalam pribadinya. Maka masa depannya tetap akan menjadi masa depan penuh harapan daripada Kristus. Shalom. Dan itu yang Tuhan lakukan dalam pribadi kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata kamu berharga di mataku. Kamu bangsa pilihan tapi kamu terbuang. Walaupun dunia mencelah kamu, walaupun dunia meletihkan kamu. Tapi aku adalah anak yang mengasihi kamu sekalian. Sebab kamu berharga di mata Tuhan. Sehingga potensi diri kita, anak yang dikasihinya, hanya percaya sebiji sesawi saja kepada Bapa pun yang tahu memberi yang terbaik kepada anaknya dibandingkan Bapa di dunia ini. Maka kau akan bisa pindahkan gunung dalam hidup. Kau akan bisa menghancurkan setiap gunung persoalan dalam pribadimu. Sebab apa? Kasih Tuhan mengalir selalu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Salam kanan kirimu katakan kamu berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu dan adik muda-mudi. Ketika kamu tahu Tuhan menghargai kamu, Tuhan mengasihimu dalam pribadimu hari ini. Apa yang perlu kita lakukan dalam pribadi kita setiap hari? Jadilah terang dunia. Shalom. Ketika Bapak Ibu kau tahu Allah sangat mengasihimu. Di dalam tekanan pressure dalam hidupmu, Bapak Ibu tahu Tuhan sangat menghargai kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Dalam pribadimu tiap hari, jadilah terang dunia dalam pribadimu selalu. Puji Tuhan. Slide selanjutnya deh. Lanjutnya lagi. Terang dunia, kamu adalah terang dunia. Lanjut. Terang dunia adalah rasa syukur terima kasih akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Rasa syukur dan terima kasih pada Allah diwujudkan melalui pujian dan penyembahan kita kepada Allah, melalui sikap kepada Allah, perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Jadikan dirimu mesbah Tuhan. Jadikan dirimu tempat penyembahan daripada Allah. Rasa syukur kau ciptakan kepada Tuhan karena Allah mengasihimu. Yang memandang kita sangat berharga. Dengan cara apa? Bersyukur selalu. Jadikan pujian penyembahanmu. Melalui sikapmu, perkataanmu. Sehingga melalui sikap dan perkataan kita Bapak Ibu. Semua bangsa bisa melihat kau punya Bapa adalah Bapa yang baik. Shalom. Semua orang bisa melihat kau punya Bapa yang baik. Dan ketika dia bisa melihat dari pribadimu, kau punya Bapa yang baik. Sehingga dia juga akan datang kepada Bapamu yang di surga. Dia juga mengalami pemulihan. Dia juga akan mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Shalom. Shalom. Kau berharga di mata Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadikan dirimu mesbah tempat pujian dan penyembahan kepada Allah. Melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Pujian penyembahan bukan hanya pada saat seperti ini Bapak Ibu. Melalui perkataan Bapak Ibu setiap hari, orang bisa merasakan pujian kepada Allah. Melalui perbuatanmu, orang bisa melihat kau punya Bapa yang baik. Sehingga melalui kehidupanmu, semua orang bisa merasakan kalau kita punya Bapa yang luar biasa. Puji Tuhan. Slide selanjutnya coba deh.
Apa yang dikatakan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Shalom. Ayo adikku muda-mudi, kita semua bapak ibu, jadikan dirimu terang dunia. Kamu garam dalam terang, kamu adalah garam. Jadikan dirimu terang dunia. Semua bangsa bisa melihat Bapamu yang baik. Salah satu contohnya Bapak Ibu, yaitu kehidupan daripada Yusuf. Slide selanjutnya coba deh. Kehidupan Yusuf, ketika pandangan Potifar kepada Yusuf. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihatnya oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 5 dikatakan, sehingga segala miliknya diserahkannya kepada kekuatan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Bisa lihat Bapak Ibu? Di mana Yusuf di dalam pressure hidupnya, dia tahu Tuhan sangat menghargai kehidupannya. Dia belajar jadi terang dalam kehidupan Potifar. Yusuf adalah orang yang ditekan, pressure hidupnya. Dia dibuang abang-abangnya, sampai ke tanah Mesir, dia diperjualkan seperti dagangan. Itu titik terendah dalam pribadi Yusuf. Sampai masuk rumah Potifar, bukan dapat yang baik, tapi difitnah. Tetapi Bapak Ibu lihat firman Tuhan katakan, tuannya bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Shalom. Shalom. Potifar bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Potifar itu enggak kenal Tuhan kita Bapak Ibu. Karena dia bukan dalam orang yang menyembah Allah kita. Dia orang Mesir. Dia tak kenal siapa Allahnya, Yusuf. Tetapi dari pribadi kehidupan Yusuf, Potifar bisa kenal siapa Tuhan daripada Yusuf. Shalom. Dan firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Ayat kelima tadi. Segala sesuatunya diserahkan kepada Yusuf untuk mengatur keadaan keluarganya. Ada kepercayaannya karena Yusuf menjadikan dirinya terang dalam kehidupannya. Perkataannya, perbuatannya memuji Tuhan. Sehingga melalui perkataan dan perbuatannya sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Potifar bisa kenal siapa dia punya Tuhan dalam hidupnya. Hendaklah demikian kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Di mana Allah yang sangat mengasihimu adikku muda-mudi. Di mana Allah mengasihimu Bapak Ibu saudara Kristus. Pressure dalam hidupnya kau alami. Selalu ingat Allah sangat mengasihimu. Ketika kau berkata Tuhan aku berdoa kepadamu. Tuhan pasti akan jawab setiap doamu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu. Jadilah terang dalam pribadimu. Supaya semua bangsa bisa mengenal kita punya Bapa yang baik. Amin. Amin. Saya selanjutnya coba lagi deh. Pandangan kepala penjara kepada Yusuf. Kejadian 39:21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Amin. Amin. Yusuf dibuang ke penjara akibat fitnah daripada Potifar. Di penjara dalam pressure hidupnya pun, Yusuf tunjukkan terang dunia dalam perkataan dan perbuatannya. Sehingga firman Tuhan katakan apa? Kepala penjara pun bisa melihat Tuhannya daripada Yusuf. Dan firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatunya dipercayakan kepada Yusuf. Demikian Bapak Ibu kehidupan kita sekalian, kasih Kristus. Pressure yang kau hadapi bukan menghilangkan jati dirimu ketika kau melihat kau berharga di mata Tuhan. Lakukan syukurmu jadi terang dalam dunia ini. Melalui perkataanmu kau memberkati orang lain. Melalui perbuatanmu kau memberkati orang lain. Sehingga melalui persikapmu, penyembahanmu, pujianmu kepada Tuhan. Semua bangsa bisa mengenal kau punya Bapa yang baik. Shalom. Hidupku berharga bagi Allah. Sama-sama. Tiada yang berkenan di hadapan
hadapannya. Dia ciptakan turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia ciptakan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia Jadi salib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Saya bagi berdiri semuanya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kau pulang di tempat ini, sampai kapanpun keadaanmu, sebesar apapun pressure dalam hidupmu, jangan pernah kau hilangkan jati dirimu di mata Allah, bahwasanya kau adalah anak-anak yang berharga di pada Kristus. Bahwasanya Tuhan sangat mengasihi kehidupanmu. Selalu pegang dan perkatakan kasih karunia melimpah dalam kehidupanmu, selalu perkatakan. Ketika kau belajar untuk memperkatakan Tuhan mengasihimu selalu dalam pressure kehidupanmu, kau akan bisa melihat bagaimana Tuhan punya cara 1000 cara untuk membalikkan segala sesuatunya dan memberkati kehidupanmu selalu dalam Tuhan. Jangan pernah hilangkan jati dirimu, karena kamu semua berharga di mata Tuhan. Masa mudamu, masa kita sekarang mungkin Bapak Ibu masuk dari masa senja, tetap perkatakan Tuhan baik dalam kehidupan. Tuhan baik dalam kehidupan Bapak Ibu Kristus. Kau punya doa hari ini, kau punya pergumulan hari ini, kau punya tantangan pressure hari ini kepada Tuhan. Bulu yang terkulat akan pernah dipatahkan Tuhan. Sumbu yang pudat akan pernah dipadamkan Tuhan. Sebab kamu adalah anak-anak yang dikasih daripada Kristus. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Jadikan dirimu sembahan pujian kepada Tuhan. Menjadi terang dunia dalam kehidupan ini. Sehingga semua bangsa bisa mengenal Bapamu adalah Bapa yang baik. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu berharga. Amin. Sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya.
dipadamkannya. Angkat syukurmu bagi Allah, karena Engkau adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Potensimu gak akan pernah dihilangkan Tuhan dalam hidupmu. Jati dirimu gak akan pernah hilang di mata Tuhan. Amin. Jadikan syukurmu mesbah doamu pada Tuhan hari ini. Sekali lagi katakan bulu yang terkulai bagi Tuhan. Haleluya. Bulu yang terkulai. Iyo kata kamu. Amin Yesus. Padamkannya. Kau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu sekalian. Pegang perkataan Tuhan hari ini. Akan dipadamkannya. Dia akan jadi. Pegang perkataan Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Iyo mana nanamu, iyo natakanimi, Yesus, iyo mana nasakanikimu. Haleluya, haleluya. Sio makamu, sio kakak kimi, sio kana nama di sio kakak kanamu. Haleluya, sio nana sio kakak kamu. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Naikkan syukurmu bagi Yesus. Iya anak ini lo kakak kamu. Iya anak ini kamu. Iya anak ini besar.
Suka nama Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, Kami bersyukur. haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Haleluya. Kau baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia Yesus baik. 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 Dia baik buat saya. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Amin Tuhan, amin. Kau Allah yang begitu baik bagi kami. Kau Allah yang terus memberkati hidup kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kau menyatakan kasih setiamu lewat setiap kami. Bahwa setiap kami adalah pribadi yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Bukti pengorbananmu di kayu salib itu cukup bagi kami. Sehingga bibir lidah kami mampu mengatakan bahwa Engkau Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Ini menjadi bagian kami Tuhan. Kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Lewat setiap perkataan kami. Lewat setiap perbuatan kami dimanapun kami berada. Kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu orang-orang melihat
kebesaran Tuhan lewat hidup kami. Orang-orang melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang benar, Allah yang hidup lewat setiap hidup kami Tuhan. Allah yang terus memberkati hidup kami, memperlengkapi kami. Secara khusus kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi kami sekali lagi. Yang mengingatkan kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada jemaat Tuhan yang dipercayakan penglihatan untuk boleh disampaikan bagi umat Tuhan di tempat ini, kami persilahkan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, saya mengundang kaum ibu, wanita setia di tempat ini untuk memberikan persembahan pujian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kami persilahkan. Mari seluruh kaum ibu kita naik memuji Tuhan.
Haleluya, sebuah persembahan pujian yang luar biasa dari kaum ibu di tempat ini. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, selanjutnya kita mempersiapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Sementara kami mau memberikan persembahan sebagian daripada berkat Tuhan, kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan kami, berkati usaha kami, ladang ternak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Kau Allah yang membawa kami kepada pekerjaan di mana kami mempermuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan kita. Selanjutnya mari kita memperhatikan pengumuman selama sepekan ke depan. Hari ini 17 November 2024, pengumuman yang pertama dari Departemen Doa, ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 8 malam bertempat di Gereja BFM. Mari kita semua jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Berikutnya, dari Departemen Ibadah Raya, jadwal ibadah raya kita di minggu yang akan datang, sesi pertama pukul 7:30 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi. Mari kita hadir dan rasakan bersama-sama lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Berikutnya, dari Departemen Youth Fire, ibadah Youth Fire atau ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Mari setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah youth kita. Amin anak-anak muda. Haleluya. Berikutnya, dari Departemen Gereja Anak, jadwal ibadah Gereja Anak setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 7:30 pagi, sesi kedua pukul 10 pagi bertempat di lantai 2 gedung BFM. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk mengantar anak-anaknya di ibadah ini. Berikutnya, dari Departemen Ibadah Remaja, setiap hari Minggu ibadah remaja di tempat ini pukul 3 sore. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk ikut di ibadah remaja kita. Berikutnya, ya, rapat evaluasi program kerja 2024. Akan dilakukan rapat evaluasi program kerja 2024 pada hari Minggu 24 November 2024 atau minggu depan pukul 2 siang sampai dengan selesai bertempat di GPI. Haleluya. Diundang gembala sidang, wakil gembala, gembala komsel, penatua, diaken, kepala departemen, kepala divisi dan fungsional untuk dapat hadir. Dan kepada seluruh pilar, kepala departemen dan timnya supaya melakukan evaluasi di pilar dan departemennya masing-masing untuk dipresentasikan saat evaluasi. Berikutnya, ya, berikut jadwal ibadah Natal kita di bulan 12. Yang pertama Natal Remaja tanggal 7 Desember 2024
pukul 5 sore di tempat ini. Lalu Natal Anak atau sekolah minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 3 sore. Lalu Natal Youth tanggal 14 Desember 2024 pukul 6 sore, diralat ya, itu pukul 6 sore bukan setengah 7. Lalu Natal Keluarga Besar BFM tanggal 15 Desember 2024 pukul 4 sore. Mari kita semua jemaat BFM untuk menghadiri seluruh acara Natal kita ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, ya jikalau tidak ada lagi saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, adakah jiwa baru yang mungkin tidak tercatat oleh Aser? Ya, jikalau tidak ada, serahkan. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya dan percaya kita semua hari ini jadi garam dan terang dunia. Haleluya. Amin. Ya. Apa-apa? Pesan iklan lewat. Ya, terima kasih, Lae. Nilai saya, Marga Sianturi, anak nang buru kandung saya. Jadi mamanya dia adalah Ito kandung almarhum bapak. Jadi ini Marga Sianturi Boru Opusunggu. Jadi ini bukan siapa-siapa, ini orang jauh tapi terasa dekat. Makanya saya undang seorang guru danak-danak dan guru spiritual. Jadi saya dan percaya hari ini, salam. Kalaupun engkau dalam pressure, dalam tekanan, ingat Yesus memeluk engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh terbaik, kau sungguh termanis. Haleluya. Maka di saat itulah terangmu muncul. Dari senyummu lah terangmu muncul. Biarpun masalah sebesar gunung Sinabung, tapi dari senyummu menyatakan, ini orang yang penuh bahagia. Haleluya. Maka dikatakan tadi, berbahagialah orang yang ditindas karena kebenaran. Dan saya kena percaya jemaat haleluya adalah orang yang berbahagia dalam kebenaran. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang saya panggil Lai, saya panggil pastor, boleh lah ya. Saya panggil Pak Wagem, boleh. Tapi yang paling dekat saya panggil saya panggil Lai saja. Terima kasih buat pelayanannya. Kami semua sangat berkati. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengingatkan kita, Natal kita tanggal 7, Natal remaja, anak-anak kita dah bawa kepada Tuhan. Tanggal 8 sekolah minggu plus enggak dibikin di situ tadi, sekolah minggu plus anak-anak PPA kita digabung nanti Natalnya di dalam. Remaja juga ada anak PPA kita di dalam. Begitu juga dengan tanggal 14 Youth, ada anak Youth kita di dalam. Jadi ada anak PPA Youth kita di dalam. Jadi ini bukan Natal Youth sendiri, ada Natal anak-anak PPA juga di dalam. Maka oleh sebab itu kita sama-sama berdoa buat Natal kita ini semua berjalan lancar dan dana dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya. Iya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Oh, puji
Kami memuji nama Tuhan bagi nama Tuhan. Kami bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur di dalam terangnya Tuhan. Bahwa kami percaya hari ini kami semua dipegang oleh Tuhan. Tangan-Mu memegang kami. Bahkan tidak pernah kami bisa tergeletak. Sebab Engkau menopang kami. Kami yakin Allahku, semua hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami semua hidup penuh dengan sukacita dalam kebenaran-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkaulah anugerah terindah dalam hidup kami. Kami yakin Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis bagi kami. Dan kami tidak fokus kepada apa yang menjadi tekanan dalam hidup kami. Tapi kami fokus bahwa Engkau memeluk kami dan memegang tangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kami percaya itu menjadi benih bagi kami untuk menumbuhkan iman kami. Bahwa hari demi hari kami akan tetap terus cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kuasa Tuhan lebih baginya. Dan kami percaya hari ini setiap persembahan yang kami berikan dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda kepada kami. Dan seluruh umat Tuhan yang datang beribadah hari ini Allahku, semuanya penuh dengan anugerah dan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Segala pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, keluarga kami juga diberkati oleh Tuhan, sampai kepada anak cucu mantu kami masa depannya. Jadi atur Tuhan yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini, jauh dari segala mara bahaya dan ketakutan. Dan daripada itu kami membawa pulang damai sejahtera dan sukacita daripada itu. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang melindungi kita, memberkati kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.